Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi. Kita lanjutkan pembicaraan mengenai aksi-aksi terorisme di Indonesia dan masih dengan Mr. X, ya, salah satu pelaku aksi teror. Dan saya nggak tahu posisi Anda di dalam konteks hubungan dengan Dr. Azhari itu sebagai apa? Muridnya, bikin bom. Oh, diajari bikin bom. Artinya Anda mampu bikin bom? Bisa, Mbak Mahir. Bom dalam skala destruktif seperti apa? Bom ini kan tergantung bahannya. Kalau misalnya bahannya bagus, ya daya ledaknya juga bagus. Daya ledaknya juga besar, ya. Kapan persisnya Anda kemudian jadi radikal, jadi kemudian sampai belajar membuat bom? Sebenarnya berjalannya itu tiba-tiba aja, kayak mengalami loncatan gitu. Loncatan akhirnya ketemu, dikenalkan sama Dr. Azhari. Harusnya kan tidak mudah ketemu Dr. Azhari, berarti Anda dipercaya? Nah ya, makanya saya tidak tahu. Tiba-tiba gitu langsung dikenalkan sama Dr. Azhari. Sebenarnya ada pikiran, maksudnya kok tiba-tiba saya selevel ini kan gitu kan. Itu sebenarnya. Anda sendiri nggak menyangka, ya? Menyangka juga. Pak Arief, kasih ilustrasi peran yang dimainkan oleh Mr. X ini dalam konteks penangkapan Dr. Azhari. Jadi Mr. X ini 2 minggu sebelum Azhari datang sudah ada di Jalan Flamboyan. Jadi Mr. X dan Mr. X 2. Ada Mr. X 2. Ada 2 orang, ya? 2 orang yang bersama-sama dengan Dr. Azhari di Jalan Flamboyan. Tapi Mr. X yang satu itu meninggal di TKP bersama dengan Dr. Azhari. Dia meledakkan dirinya setelah Dr. Azhari tertembak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian untuk meluruskan. Karena masyarakat ada yang beranggapan bahwa Dr. Azhari bunuh diri karena bom yang ada di badannya. Itu anggapan masyarakat. Kemudian ada juga yang beranggapan Dr. Azhari menembakkan diri dengan pistolnya. Jadi dia bawa pistol di TKP itu. Nah, ini saya katakan hasil riset saya itu tidak benar semua. Yang benar adalah tim CRT yang menembak dengan 2 butir peluru kaliber 556. Setelah ditembak, baru Mr. X2 yang meninggal di TKP itu yang meledakkan bomnya yang ada di badan. Makanya ada asap. Nah, singkat kata, Anda kemudian tertangkap dan divonis 18 tahun, kemudian Anda jalani selama 9 tahun, terus asimilasi. Kapan persisnya Anda kemudian menyesali apa yang Anda perbuat dalam kehidupan Anda yang lalu itu? Kan di penjara itu sendirian saya. Tidak kumpul sama napi yang lain. Kebanyakan sendiriannya daripada kumpul-kumpul. Oke, dengan sendiri itu? Ya banyak merenung juga kan gitu. Orang, ya akhirnya melihat ke keluarga juga. Ada ibu saya, ada kebetulan bapak saya sudah meninggal, ibu saya yang gitu, ada ibu saya yang sudah tua gitu. Mendalam lagi setelah saya keluar, setelah saya punya anak, gitu semakin kayaknya urusan seperti itu, saya lebih mencintai anak saya gitu, sama istri saya gitu, daripada urusan seperti itu. Setelah merasa menyesal, kemudian apa yang Anda lakukan? Saya tidak sempat untuk menerangkan ke teman-teman yang lain, karena bukan kapasitas saya. Gitu. Tapi Anda masih berhubungan dengan teman-teman yang masih belum menyesal atau belum sadar, belum insaf, atau sudah putus hubungan sama sekali? Putus hubungan sama sekali. Kalau ada anak-anak muda yang mungkin punya pemikiran, sikap, tindakan seperti Anda, yang merasa tidak adil atau merasa dizolimi atau merasa bahwa negara ini dengan ideologi Pancasila bukan yang tepat, adakah yang Anda mau sampaikan? Jalan kekerasan bukan segalanya. Banyak jalan yang lain kan gitu. Kekerasan bukan segalanya, masih banyak jalan yang lain yang bisa ditempuh ya untuk menyampaikan pandangan-pandangan, keinginan, pendapat dan lain-lain. Tapi sekarang Anda bebas. Apakah masyarakat menerima Anda? Saya pernah ingin tinggal di tempat itu, rumah saya sendiri. Masyarakat tidak menerima, akhirnya saya pindah lagi ke tempat yang lain. Oh, masyarakat di tempat Anda yang lama tidak
tidak bisa menerima kembali. Iya. Apa alasan mereka? Trauma, takut. Saya juga tidak tahu alasan sebenarnya apa gitu. Cuma kan waktu itu dikumpulkan di balai desa, pokoknya masyarakat tidak mau karena trauma gitu aja. Boleh sampaikan apa harapan Anda sebenarnya? Karena Anda kan sudah sadar, menyesali, bahkan saya dengar-dengar membantu ya upaya untuk deradikalisasi ya. Nah, apa harapan Anda ke depan? Untuk masyarakat ini ya, sebenarnya kalau napi seperti saya ini kan, misalnya sudah menjalani hukuman, terus ingin menjadi baik, tolong didukung. Ingin menjadi baik, tolong didukung. Sebenarnya ini kan masa lalu saya sudah menjalani hukuman saya, terus saya sekarang ingin menjadi baik, tolong itu dibantu kan gitu. Pak Arief, banyak teman-teman yang nasibnya seperti Mr. X ya, pernah salah dalam kehidupan di masa lalunya, kemudian ingin berbuat baik di masa depannya, tapi kemudian masyarakat sudah terlanjur menempelkan stigma bahwa mereka ini mantan tahanan, ya, narapidana, kemudian lebih menakutkan lagi mantan teroris. Lalu apa yang dilakukan pemerintah mungkin dalam hal ini kepolisian untuk membantu mereka agar mereka bisa kembali ke masyarakat dan diterima? Nah, oleh karena itu selesai buku ini saya tulis, saya tidak akan berhenti untuk selalu berhubungan dengan mereka. Dan saya akan membantu dalam program deradikalisasi dengan cara saya. Waktu Anda bawa bom itu sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Kemudian Anda sekarang menikah? Iya. Punya anak? Punya. Waktu Anda menikah, apakah istri Anda tahu siapa Anda? Tahu. Dia mau menerima Anda? No. Nggak ada perasaan takut? Enggak. Itu yang namanya cinta. Iya. Kita doakan semoga mendapatkan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Setelah ini saya akan mengundang Kepala Densus 88 ketika Dr. Azhari tewas tertembak di tempat persembunyiannya. Bagaimana kisah sebenarnya dan apakah keterangan dari Arief Wahyunadi tentang kematian Dr. Azhari itu, bagaimana kejadiannya? Ikuti terus Kick Andy. Di dalam rumah itu ada 43 bom. Yang sudah dirancang. Sudah siap meledak semua.